dari relawan Pak Jokowi yang tergabung di Rumah Juang ini kebetulan sedang berkumpul. Dan tadi kami sangat terkejut sekali mendengarkan sebuah video pendek yang disampaikan oleh seorang EF Saipullah Patah yang mengatakan bahwa pemilu ini tahun 2024 pemilu yang paling brengsek, pemilu yang dicawe-cawe oleh Presiden Jokowi, pemilu yang tidak beradab dan lain sebagainya. Pernyataan ini tentunya kami sebagai relawan ini sangat kami sesalkan sekali. Karena kenapa? Kan secara hukum kalau memang terjadi kecurangan, fakta kecurangannya dibongkar dong, ditunjukkan dong datanya. Jangan cuman bacot, jangan cuman ngomong, itu nggak benar. Ya. Ini kalau di luar negeri nih, EF ini mungkin barangkali ada suatu tindakan yang menurut saya nggak tahu nantinya seperti apa. Ya, tolong dong, seorang intelektual itu omongan tuh dijaga, bukan hanya asal ngecap, mentang-mentang kita ini dari relawan diam. Bukan berarti kami diam dalam arti terus kemudian tidak memperhatikan semua gerak apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu, ya. Dan saya juga mengingatkan kepada EF, jangan sok munafik kamu di 2024 ini, karena di 2017 kamu telah membelah bangsa. Kamu telah menjadi antek-antek yang sangat mengerikan untuk negeri ini. Dan tentunya ini kami tidak pernah lupa akan kejadian 2017 di mana aktor intelektual salah satunya adalah Anda, di mana bangsa mau dibelah. Jangan bicara tentang NKRI lagi. Jangan bicara tentang kesatuan dan persatuan. Anda itu ada di kelompok mana sebetulnya? Ya, dan tentunya langkah-langkah yang mengatakan bahwa ada kecurangan dan lain sebagainya ini bukan hal yang mendidik. Kalau hanya retorika, hanya kata-kata, hanya semangat untuk membakar orang-orang untuk membenci pemerintah, ini bukan suatu langkah yang baik. Kalau memang punya bukti, ayo sekarang buktikan. Gampang kok. Ini saya orang hukum, ya. Untuk membuktikan sebuah kecurangan itu ada dua parameter, ya. Satu, C plano, ya, atau kertas suara yang ada di TPS yang namanya C1. Artinya di dalam konteks ini itu yang harus dibuktikan. Buktikan dong mana kalau memang itu ada kecurangan. Dan kita juga sadar, kita tahu KPU, Bawaslu di dalam konteks ini begitu mendengar ada kecurangan itu tidak segan-segan memperbaiki kecurangan itu. Terus kemudian berkaitan dengan bansos, di mana Presiden Jokowi itu cawe-cawe berkaitan dengan bansos. Ada menterinya, Bung, ada menteri sosial, tanyakan dong. Jangan terus menuduh semuanya diserahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah seorang presiden yang mempunyai pembantu-pembantu di dalam persoalan ini. Dan kita tahu mensos menteri sosial itu dari mana. Saya nggak perlu sebutkan lah, ya. Saudara harus tanyakan dulu ke sana. Jangan asal ngebacot. Saya pun bisa kalau cuma ngomong seperti itu, ya. Saya mengatakan seseorang itu bajingan, tengik dan lain sebagainya. Bisa saya mengatakan seperti itu. Tapi apakah itu pantas dilontarkan di negara yang kita kenal ini sebagai negara hukum? Terus kemudian ada permaksulan yang dilontarkan oleh saudara. Ngerti nggak apa yang dimaksudkan dengan permaksulan? Permaksulan itu ada di wilayah DPR. Ada di wilayah kerja, bukan di dalam cuap-cuap, ada di dalam retorika saudara. Itu nggak benar. Jujur ya, dalam konteks ini saya menyesalkan langkah-langkah saudara, ya. Makanya kami tahun 2017 tidak pernah melupakan wajah saudara yang sudah mau membelah negeri ini. Baik, jadi terima kasih Pak Suhadi sebagai relawan Jokowi. Kita ini relawan Jokowi yang militan, yang tegak lurus Pak Jokowi, yang berkumpul di Rumah Juang di sini untuk memberikan semua suara kami kepada Pak Prabowo dan Gibran. Setelah saya pun juga menonton video itu, saya berkeinginan bersama Pak Suhadi minimal dengan gaya relawan ini seperti begini. Cukup diwawancara, tidak usah besar-besar ke kalian lah, dan itu disiarkan. Begini,
si Saifullah ini dan itu Profesor siapa itu Nusa Bakti ini, dia pikir dia sudah paling jago di Republik. You tidak terlalu paham Jokowi, jangan you tuduh bahwa keluarga itu mau tidak. Jokowi lebih sayang ini negara daripada Anda. Anda itu mau merusak ini negara. Anda ingin supaya terjadi disintegrasi, terjadi kudeta, terjadi chaos, menghasut sana sini. Ilmuwan-ilmuwan apa kamu ini? Kalau kamu mau betul, diam saja dan biar lakukan itu. Kita mau lihat kamu. Buktikan saja bahwa Jokowi melanggar konstitusi. Bansos dan lain-lain itu sudah ada di dalam program strategis nasional yang harus dibagi. Terserah dia. Dia yang punya hak prerogatif. Dia mau bagi hari apa terserah dia, bukan terserah kamu. So jago kamu. Saya undang kamu debat publik kita berdua. Saya tidak takut dengan kamu. Ilmuwan-ilmuwan Indonesia ini saya tahu. Termasuk kamu. Saat ini kamu berbicara, saya anggap bahwa kamu sementara berbicara sebagai seorang ilmuwan pelacur. Karena kamu sudah tahu kamu pesanan. Tidak ada objektif sedikit pun juga kamu. Padahal ilmu itu bebas nilai, objektif. Kami ini walaupun relawan, kami marah kalau kamu terlalu benci dengan Jokowi. Kamu tidak tahu. Jokowi itu kalau kamu mau datang secara khusus sebagai ilmuwan, belajar sama dia. Semenjak 2024 sampai kapan negara ini akan negara maju? 13 tahun. Boleh kamu cek di BPN. Oleh karena itu dia butuh orang yang ada di suksesi kepemimpinan tanggal 20 Oktober adalah orang yang meneruskan. Bukan berarti dia keluarga dia bikin dinasti dan lain-lain. Siapa suruh tidak mau dia 3 periode? Siapa suruh tidak mau perpanjangan? Siapa suruh tidak mau Prabowo dan Ganjar? Apakah dia presiden pun juga dia tidak berpikir bahwa sia-sialah semua apa yang telah dia kerjakan. Kalau dikerjakan seperti Anies Baswedan. Apa itu? Saya jadi presiden, IKN akan dibatalkan, hilirisasi dibatalkan. Kamu siapa? Kami juga warga negara yang berhak untuk meneruskan program Jokowi agar supaya kami menuju pada negara maju. Jangan pikir bahwa kamu sendiri yang pintar di Republik. Jadi tolong jangan terlalu sombong dengan kepiawaian kamu sebagai seorang ilmuwan. Di hadapan saya tidak ada apa-apanya. Kamu dengan Rocky Gerung bila perlu. Saya akan lawan kamu. Saya tidak takut. Saya Yanis Joshua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi. Saya memang saat ini ada di istana. Saya ada di KSP. Ada apa? Saya tidak pernah takut. Saya ada di KSP karena saya relawan Jokowi. Jadi tolong jangan terlalu bacot kamu. Kamu hafal muka saya. Kamu undang saya. Kita dua debat. Silakan kamu tentukan tema. Demikian, terima kasih.